Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Ronauli Lestari, NRP 23-2019-071. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas pemodelan geospasial yang telah saya buat dengan judul Analisis Rute Evakuasi Bencana Gunung Api Semeru, Jawa Timur. Gunung Api Semeru terletak di Kabupaten Kota Lumajang, Malang, Jawa Timur dengan posisi geografis di latitud 8 derajat lintang utara, longitud 120 derajat bujur timur, dan memiliki ketinggian 3.676 mdpl. Berdasarkan Badan Geologi (ESDM), aktivitas Gunung Api Semeru pada tahun 2021 berada pada level 2 dengan status waspada. Tingginya intensitas bencana gunung api di Indonesia, khususnya Gunung Api Semeru, membuat masyarakat khawatir akan adanya aktivitas yang terjadi. Aktivitas yang terjadi di antaranya awan panas, lava, guguran batu pijar, dan lahar. Dampak yang disebabkan dari aktivitas tersebut menimbulkan risiko bencana yang cukup tinggi. Maka perlu upaya untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi, yaitu dengan melakukan evakuasi. Salah satu hal yang dapat dilakukan ialah dengan membuat rencana rute evakuasi yang optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis rute evakuasi terdekat ke titik kumpul aman untuk menghindari sebaran risiko bencana Gunung Api Semeru. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah, kemudian melakukan studi literatur, melakukan pengumpulan data. Data itu terdiri dari peta kawasan rawan bencana yang berasal dari PVMBG, data jaringan jalan yang berasal dari InaGeoPortal, data kependudukan yang berasal dari BPS, data pemukiman, dan data batas administrasi berasal dari InaGeoPortal. Peta kawasan rawan bencana ini dilakukan rektifikasi, kemudian didigitasi, lalu data jaringan jalan ditopologi. Hasil dari kedua data ini di-overlay lalu menghasilkan kawasan rawan bencana Gunung Api Semeru. Kemudian untuk data kependudukan, data pemukiman, dan data batas administrasi dilakukan overlay dan menghasilkan demografi Gunung Semeru. Demografi Gunung Semeru dan kawasan rawan bencana Gunung Api Semeru di-overlay dan menghasilkan pemukiman terdampak. Lalu dilakukan buffer zona terdampak dan overlay, kemudian menggunakan metode closed loop analysis untuk mendapatkan rute evakuasi. Rute evakuasi tersebut divalidasi dengan peta kawasan rawan bencana dan arah rute yang berasal dari PVMBG. Kemudian akan menghasilkan peta perencanaan rute evakuasi. Berikut ini peta yang telah saya buat. Sebelum membuat peta perencanaan rute evakuasi, hendaknya kita mengetahui tingkatan kawasan rawan bencana di Gunung Semeru. Tingkatan ini saya mengacu kepada peta kawasan rawan bencana yang berasal dari PVMBG, bahwa ada 3 tingkatan, yaitu tingkat 1 dengan radius 7 km, yang artinya berpotensi terlanda lahar atau banjir dan kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava. Kemudian tingkat 2 sejauh 5 km berpotensi terlanda awan panas dan aliran lava, guguran batu pijar, dan aliran lahar. Kemudian tingkat 3 dengan radius 3 km sering terlanda awan panas, aliran lava, lontaran, atau guguran batu pijar. Kemudian untuk skenario 1 ini dengan tujuan A sampai poin terbagi menjadi 3 wilayah yang terdampak. Rute evakuasi dengan tujuan A sampai poin, rute 1 sepanjang 3 km, kemudian rute evakuasi kedua sepanjang 4 km, dan rute terakhir sepanjang 11 km. Berdasarkan situs kabar lumajangpikiranrakyat.com, erupsi Gunung Api Semeru di tahun 2021 menyebabkan kerusakan parah, setidaknya pada 2 kecamatan, yaitu Candipuro dan Pronojiwo. Maka dari itu, hasil dari penelitian ini ialah peta perencanaan rute evakuasi bencana Gunung Api Semeru dimulai dari wilayah Kecamatan Candipuro dan Pronojiwo. Kecamatan tersebut dipilih karena berada pada kawasan rawan bencana tingkat 2 dan tingkat 3 dan mengacu pada kejadian tahun 2021 bahwa kecamatan tersebut ialah kawasan paling terdampak dan banyak memakan korban dari luka ringan hingga meninggal dunia.
Kecamatan Candipuro sendiri dengan kepadatan penduduk sebesar 514 km persegi dan Kecamatan Pronojiwo sebesar 267 km persegi. Dibuatlah rute evakuasi untuk mempermudah masyarakat menemukan titik kumpul assembly point seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk skenario 2 dengan tujuan lapangan, rute pertama sepanjang 16,45 km dimulai dari Kecamatan Pronojiwo melewati Kecamatan Tempur Sari. Lalu rute kedua dimulai dari Kecamatan Pronojiwo melewati sebagian wilayah Kecamatan Candipuro sepanjang 13,89 km. Kemudian rute terakhir sepanjang 19 km dimulai dari Kecamatan Candipuro dan berakhir di sebagian Kecamatan Pasirian. Begitu penjelasan dari saya terkait tugas pemodelan geospasial kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak penjelasan yang kurang jelas ataupun kurang dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.